Tapi bukan sekadar kerusakan, Rizhon hancur seperti Gaza. Rudal menghantam permukiman dan kawasan industri. Gedung runtuh, jalan retak, dan kaca-kaca berterbangan. Dalam satu video warga, terlihat puing-puing bangunan berserakan, begitu juga dengan kendaraan yang rusak parah. Warga syok, tapi sekaligus menggambarkan warga Israel merasakan apa yang selama ini mereka timpakan ke wilayah lain. Dan trauma itu kini berbalik. Serangan berlanjut ke Ramat Gan, kota tenang di pinggiran Tel Aviv, dan nyaris tak pernah tersentuh oleh konflik. Tapi malam itu, anggapan itu runtuh. Salah satu rudal menghantam langsung blok apartemen besar di pusat kota. Ledakannya mengguncang seluruh distrik, asap hitam mengepul. Satu bangunan hancur hampir total, dinding-dinding runtuh, puing-puing menghujani jalan, dan rumah-rumah di sekitarnya ikut rusak parah. Ramat Gan berubah jadi tempat tinggal menjadi zona reruntuhan. Sekaligus menjadi pesan tidak ada zona aman lagi. Hari keempat serangan jadi titik balik. Bukan lagi kota-kota padat penduduk yang jadi sasaran, tapi jantung industri energi Israel, Haifa. Di tengah badai rudal yang diluncurkan Iran, satu rudal menghantam pembangkit listrik utama di Haifa. Api membumbung tinggi. Dalam waktu singkat, pasokan listrik ke sebagian wilayah utara terganggu. Tak jauh dari titik ledakan, sebuah fasilitas penyimpanan amonia dilaporkan terbakar. Lokasi yang selama ini dijaga ketat, karena jika meledak, dampaknya bisa mematikan ribuan warga. Tak lama kemudian, kilang minyak Haifa, salah satu fasilitas energi terbesar di Israel, dihentikan total karena ledakan hebat. Serangan merusak infrastruktur utama, memaksa shutdown darurat. Serangan ini menandai babak baru, serangan yang bukan hanya menyasar rakyat, tapi sistem energi, produksi, dan daya tahan sebuah negara. Iran juga menyasar Gusdan, wilayah metropolitan paling padat dan vital di Israel. Beberapa rudal ditembak jatuh, tapi sebagian berhasil lolos. Ledakan terjadi di dekat pemukiman, kawasan bisnis, dan infrastruktur penting. Puluhan bangunan rusak, kendaraan terbakar, dan listrik padam di beberapa area. Gusdan adalah nadi Israel, pusat pemerintah, teknologi, dan militer. Serangan ini bukan hanya tentang kehancuran fisik. Ini tentang rasa waspada yang berubah jadi rasa ketakutan. Sehari setelah Haifa luluh lantak, serangan menyasar tempat yang tak terbayangkan. Herzliya. Kota pesisir elit ini dikenal sebagai rumah bagi jaringan keamanan dan intelijen Israel, termasuk markas Mossad. Pagi itu, sebuah rudal menghantam distrik tenang di kota ini. Ledakan memicu kerusakan pada sejumlah rumah. Asap membumbung, sirene meraung. Tak ada pengakuan resmi, tapi dari video warga, jelas ada sesuatu yang sangat dilindungi terkena serangan. Ini bukan sekadar serangan militer. Ini pesan langsung ke jantung kekuasaan bayangan Israel. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Kaisarea, kota elit di Israel Utara, juga jadi target pada hari Minggu, di mana serangan ini berbeda. Bukan ke pangkalan, bukan ke kilang, tapi ke kediaman pribadi Benjamin Netanyahu. Rudal menghantam area sekitar kota, ledakan mengguncang lingkungan mewah tempat Netanyahu tinggal. Tak ada pengakuan resmi, tapi pesan Iran sangatlah jelas. Kami tahu siapa yang mengatur perang ini. Setelah jantung rahasia kekuasaan dilumpuhkan, Iran menunjukkan bahwa tak ada garis merah dalam perang ini. Serangan selanjutnya pun menyasar Bnei Barak, kota ultra-ortodoks di pinggiran Tel Aviv yang selama ini nyaris tak tersentuh konflik. Tapi malam 16 Juni, langit berubah muram. Rudal menghantam kompleks apartemen di tengah kota. Ledakan meruntuhkan sebagian bangunan, meretakkan dinding-dinding rumah, dan memecahkan jendela di radius ratusan meter. Warga pun berlarian keluar rumah dengan pakaian ibadah. Perang belum selesai, tapi sesuatu telah berubah. Israel membalas. Rudalnya menghantam stasiun TV pemerintah Iran, ikon propaganda dan simbol kekuasaan. Serangan ini membuat sang reporter harus menghentikan siaran langsung ketika ledakan itu terjadi. Serangan itu bukan hanya fisik, tapi juga simbolik. Iran menjawab dengan ancaman terbuka. Operasi hukuman akan dimulai. Warga Israel harus segera meninggalkan negara itu. Lalu bocor informasi, Israel tengah merancang serangan paling radikal, pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Tapi dunia mulai gemetar. Donald Trump dalam komunikasi internal disebut menentang keras rencana itu. Dari Moskow, telepon langsung datang ke Yerusalem. Putin memperingatkan Netanyahu. Tindakan Israel melanggar piagam PBB dan hukum internasional. Saat rudal diluncurkan, diplomasi dijalankan dalam bisik-bisik.